Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Betul Nurul Anggraini dengan NIM 201113119 Prodi D3 Keperawatan. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi pendidikan kewarganegaraan tentang tragedi Semanggi dan Trisakti. Pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Kuasa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Terdapat pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Terdapat pada pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kronologi tragedi Trisakti. Kejatuhan perekonomian Indonesia sejak tahun 1997 membuat pemilihan pemerintahan Indonesia saat itu sangat menentukan bagi pertumbuhan ekonomi bangsa ini, supaya dapat keluar dari krisis ekonomi. Pada bulan Maret 1998, MPR saat itu, walaupun ditentang oleh mahasiswa dan sebagian masyarakat tetap menetapkan Soeharto sebagai presiden. Tentu saja, ini membuat mahasiswa terpanggil untuk menyelamatkan bangsa ini dari krisis dengan menolak terpilihnya kembali Soeharto sebagai presiden. Hanya jalan demonstrasi agar suara mereka didengar. Demonstrasi digulirkan sejak sebelum sidang umum MPR 1998 diadakan oleh mahasiswa Yogyakarta dan menjelang serta saat diselenggarakan sidang umum MPR 1998, demonstrasi makin menjadi-jadi di banyak kota di Indonesia termasuk Jakarta, sampai akhirnya berlanjut terus hingga bulan Mei 1998. Setelah keadaan semakin panas dan hampir setiap hari ada demonstrasi, tampaknya sikap Brimob dan militer semakin keras terhadap mahasiswa, apalagi sejak mereka berani turun ke jalan. Pada tanggal 12 Mei 1998, ribuan mahasiswa Trisakti melakukan demonstrasi menolak pemilihan kembali Soeharto sebagai Presiden Indonesia, saat itu yang telah terpilih berulang kali sejak awal Orde Baru. Mereka juga menuntut pemulihan keadaan ekonomi Indonesia yang dilanda krisis sejak tahun 1997. Mahasiswa bergerak dari kampus Trisakti di Grogol menuju ke gedung DPR atau MPR di Selipi. Dihadang oleh aparat kepolisian yang mengharuskan mereka kembali ke kampus dan sore harinya terjadilah penembakan terhadap mahasiswa Trisakti. Penembakan itu berlangsung sepanjang sore hari. Pelanggaran hak asasi manusia Semanggi 1 dan 2. Pelanggaran hak asasi tragedi Semanggi 1 dan Semanggi 2 adalah beberapa contoh pelanggaran hak asasi manusia yang pernah terjadi di Indonesia. Peristiwa tersebut terjadi pada masa awal reformasi yang mana terjadi aksi unjuk rasa mahasiswa besar-besaran. Laman Amnesty Indonesia menuliskan tragedi Semanggi 1 terjadi pada 13 November 1998. Dalam aksi protes mahasiswa terdapat tindakan represif aparat keamanan yang membuat 17 warga sipil termasuk mahasiswa. Selain itu, ditemukan pula 109 orang lainnya luka-luka. Tragedi Semanggi 1 muncul di saat para wakil rakyat melaksanakan sidang istimewa MPR pada 11-13 November 1998. Saat itu ada puluhan ribu mahasiswa dan masyarakat melakukan aksi protes di jalanan atas pelaksanaan sidang tersebut. Para demonstran menyerukan penolakan atas kepemimpinan pemerintahan Presiden Baharudin Yusuf Habibie. Di samping itu, masa juga sudah tidak percaya lagi dengan wakil rakyat di DPR atau MPR Orde Baru dan menuntut pembubaran Dewi Fungsi ABRI.
Sementara itu, pada tragedi Semanggi II, warga sipil yang tewas ditemukan berjumlah 11 orang. Jumlah korban luka mencapai 217 orang. Peristiwa Semanggi II terjadi 24 September 1999. Kala itu, para mahasiswa turun ke jalan melakukan demonstrasi. Tuntutan mereka adalah menolak pemberlakukan Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya atau PKB. Pada tragedi ini, mahasiswa Universitas Indonesia atau UI bernama Yap Yunhab tewas setelah mendapatkan tembakan di pinggir trotoar depan Rumah Sakit Jakarta di wilayah Semanggi. Dalam pelanggaran hak asasi manusia dari tragedi Semanggi I dan II telah dilakukan pengadilan yang memberikan vonis kepada sejumlah polisi dan tentara. Mereka diadili atas insiden penembakan. Namun, pengadilan terhadap pelaku di lapangan dinilai masih belum bisa mengungkap dalam dibalik penembakan. Faktor penyebab pelanggaran hak asasi manusia secara internal dan eksternal. Faktor internal. Pertama, sikap egoisme. Kedua, tingkat kesadaran hak asasi manusia yang rendah. Yang ketiga, kondisi psikologis pelanggaran hak asasi manusia. 4, tingginya intoleransi. 5, rasa ingin balas dendam. Dan yang terakhir, kurangnya rasa empati. Faktor eksternal. Pertama, penyalahgunaan kekuasaan. Kedua, sistem hukum yang tidak berjalan. Ketiga, struktur politik dan sosial. Keempat, masalah ekonomi. Kelima, sosialisasi hak asasi manusia yang kurang. Dan yang terakhir, penyalahgunaan teknologi. Fakta dan pola pelanggaran hak asasi manusia. Berdasarkan fakta-fakta, dokumen, keterangan, dan kesaksian berbagai pihak, KPP Hak Asasi Manusia menemukan berbagai kekerasan yang pada dasarnya melanggar hak asasi manusia seperti pembunuhan, penganiayaan, penghilangan paksa, perkosaan, perampasan, kemerdekaan, dan kebebasan fisik yang dilakukan secara sistematis, serta meluas yang dilakukan oleh pelaku tertentu dengan sasaran masyarakat tertentu. Masyarakat tersebut secara khusus adalah mahasiswa maupun masyarakat yang berdemonstrasi terhadap kekuasaan politik untuk menuntut perubahan, termasuk terhadap rencana melahirkan UU PKB. KPP Hak Asasi Manusia memusatkan perhatian pada 3 rangkaian kejadian di sekitar kampus Trisakti 12-13 Mei 1998, di sekitar Semanggi 13-14 November 1998, dikenal dengan peristiwa Semanggi I, dan pada 23-24 September 1999, dikenal dengan Semanggi II. Meskipun kurun waktu terjadi peristiwa tersebut berbeda, 3 rangkaian peristiwa ini tidak dapat dipisahkan dan dilepaskan dari kebijakan pemerintah dalam menghadapi gelombang demonstrasi mahasiswa dan masyarakat akan perlunya reformasi. Kekerasan-kekerasan yang tidak manusiawi dan sangat kejam yang ditemukan dalam ketiga peristiwa itu mencakup tindakan-tindakan di bawah ini. Pertama, pembunuhan. Telah terjadi pembunuhan yang sistematis di berbagai daerah dalam waktu yang panjang, yaitu pada Mei 1998, November 1998, serta September 1999. Tindakan pembunuhan itu dilakukan terhadap mahasiswa, demonstran, petugas bantuan medis, anggota masyarakat yang berada di sekitar lokasi demonstran, ataupun anggota masyarakat yang dimobilisasi untuk menghadapi demonstran. Pembunuhan serupa juga dilakukan dalam kerusuhan massa yang diciptakan secara sistematis, sebagaimana terjadi di Jakarta dan Solo pada Mei 1998. Yang kedua, penganiayaan. Telah terjadi penganiayaan untuk membubarkan demonstrasi yang dilakukan sejumlah mahasiswa dan anggota masyarakat yang dilakukan oleh aparat TNI dan Polri, dahulu disebut dengan APRI. Penganiayaan ini terjadi secara berulang-ulang di berbagai lokasi seperti pada kampus Universitas Trisakti, Universitas Atmajaya, dan Semanggi, yang mengakibatkan timbulnya korban fisik seperti terbunuh, luka ringan, dan luka berat dan mental. Hal ini dikarenakan terkena gas air mata, pukulan, tendangan, gigitan anjing pelacak, dan tembakan sehingga harus mengalami perawatan yang serius. Yang ketiga, perkosaan atau bentuk kekerasan seksual lain yang setara. Terutama pada Mei 1998 telah terjadi tindak kekerasan seksual termasuk perkosaan yang mengakibatkan sejumlah perempuan mengalami trauma dan penderitaan fisik dan mental. Trauma yang dialami sulit diatasi karena korban tidak berani tampil untuk menceritakan apa yang dialaminya. Yang keempat, penghilangan paksa. Pada bulan Mei 1998 telah terjadi penghilangan secara paksa terhadap 5 orang yang diantaranya adalah aktivis dan anggota masyarakat yang yakini nasib dan keberadaannya tidak diketahui. Dalam peristiwa ini, negara belum juga mampu menjelaskan nasib dan keberadaan mereka.
Yang kelima, perampasan kemerdekaan dan kebebasan fisik. Sebagai bagian dari tindakan kekerasan, dilakukan pula tindakan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan yang dilakukan secara sewenang-wenang dan melewati batas-batas kepatutan sehingga menimbulkan rasa tidak aman dan trauma. Perbuatan ini dilakukan sebagai bagian yang tidak terpisah dari upaya penundukan secara fisik dan mental terhadap korban. Upaya penyelesaian dalam pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama, pembentukan Komisi Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Peristiwa Trisakti Semanggi I dan Semanggi II. Meskipun DPR RI telah merekomendasikan agar kasus Trisakti dan Semanggi I dan II ditindaklanjuti dengan pengadilan umum dan pengadilan militer, namun sehubungan dengan adanya dugaan telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia berat, tuntutan keadilan bagi keluarga korban dan masyarakat, dan dalam rangka penegakan hukum dan penghormatan hak asasi manusia, dipandang perlu Komnas HAM melakukan penyelidikan dengan membentuk Komisi Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II. Maka dalam rapat paripurna Komnas HAM tanggal 5 Juni 2001 menyepakati pembentukan Komisi Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II yang selanjutnya dituangkan dalam SK nomor 034 Komnas HAM 7/2001 tanggal 27 Agustus 2001. Landasan hukum. Pembentukan Komisi Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Peristiwa Trisakti Semanggi I dan Semanggi II didasarkan atas A. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. B. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. C. Keputusan Rapat Paripurna Komnas Hak Asasi Manusia tanggal 5 Juni 2001. D. Keputusan Ketua Komnas HAM nomor 034 Komnas HAM 7/2001 tanggal 27 Agustus 2001 tentang pembentukan Komisi Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Peristiwa Trisakti Semanggi I dan II. Tugas dan wewenang. Tugas dan wewenang KPP Hak Asasi Manusia Trisakti Semanggi I dan Semanggi II adalah A. Melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang terjadi dan kasus-kasus yang berkaitan. B. Meminta keterangan pihak-pihak korban. C. Memanggil dan memeriksa saksi-saksi dari pihak-pihak yang diduga terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia. D. Mengumpulkan bukti-bukti tentang dugaan pelanggaran hak asasi manusia. E. Meninjau dan mengumpulkan keterangan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu. F. Kegiatan lain yang dianggap perlu penyelesaian kasus Trisakti nasibnya kurang lebih sama dengan reformasi, yaitu mati suri. Bertahun-tahun sudah kasus Trisakti terjadi, tapi para pelaku tidak pernah terungkap dengan terang benderang, sehingga mereka tak pernah dibawa ke meja hijau. Cukup sekian. Terima kasih. Bila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.